Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah integritas yang menghasilkan kejujuran dan keaslian di dunia yang penuh dengan sumpah palsu. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yakobus 5 ayat 12 sampai ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Namun yang terutama, saudara-saudara, janganlah bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yakobus 5 ayat 12 sampai ayat 13 yang ditulis pada masa ketika komunitas Kristen mula-mula menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Konteksnya mencakup penganiayaan, kesulitan ekonomi, dan perselisihan internal di dalam gereja. Oleh karena itu, diperlukan panduan yang jelas mengenai perilaku etis dan praktik spiritual. Dalam bacaan ayat Alkitab hari ini, Yakobus membahas masalah dalam hal pengambilan sumpah, serta pentingnya kejujuran dan integritas dalam komunikasi. Selama ini, sumpah biasanya digunakan untuk menekankan kebenaran sebuah pernyataan atau komitmen seseorang. Namun ada pula kecenderungan untuk menyalahgunakan sumpah, dengan bersumpah demi berbagai hal, baik itu langit, bumi, atau benda lainnya. Yakobus menasihati umat beriman untuk berbicara jujur, dan memberikan kata, ya, kalau memang ya, dan kata, tidak, kalau memang tidak, tanpa memerlukan sumpah tambahan yang tidak ada manfaatnya. Hal ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam berbicara, yang mencerminkan ajaran Yesus Kristus tentang masalah tersebut. Beralih kembali ke bacaan Alkitab kita, Yakobus memberikan instruksi tentang bagaimana orang percaya harus menanggapi berbagai keadaan dalam hidup. Beliau mendorong mereka yang menderita untuk berdoa, mengakui doa sebagai sumber kenyamanan, kekuatan, dan campur tangan ilahi. Hal ini mencerminkan realitas penganiayaan dan kesulitan yang dihadapi oleh umat Kristen mula-mula, di mana doa merupakan aspek penting dari iman dan ketahanan mereka. Selain itu, Yakobus juga mengajak orang-orang yang sedang bergembira atau bersukacita untuk mengungkapkan rasa syukur dan penyembahannya melalui nyanyian. Hal ini menyoroti pentingnya bersukacita dalam Tuhan, dan memelihara semangat pujian, bahkan di tengah kesulitan. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat kita menelusuri ayat-ayat ini, marilah kita mempertimbangkan bagaimana ayat-ayat ini berbicara kepada kita dalam konteks kita saat ini, di mana kebohongan dan kepalsuan merajalela, dan di mana kebutuhan akan keaslian dan kebenaran lebih besar dari sebelumnya. Pesan Tuhan hari ini merupakan panggilan untuk kita menganut integritas yang menghasilkan kejujuran dan keaslian dalam segala aspek kehidupan kita. Di dunia di mana janji-janji palsu dan sumpah-sumpah yang menipu sudah menjadi hal biasa, Allah memanggil kita untuk menepati janji kita, membiarkan kata ya menjadi ya dan kata tidak menjadi tidak. Hal ini menunjukkan pentingnya berbicara secara jujur dan transparan, tanpa memerlukan sumpah atau janji tambahan untuk mengesahkan perkataan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mewujudkan kebenaran dan keandalannya, mencerminkan karakternya dalam perkataan dan tindakan kita. Lebih jauh lagi, pesan Tuhan menantang kita untuk mengutamakan doa sebagai sumber kekuatan, kenyamanan, dan bimbingan di saat suka maupun duka. Sebagaimana Yakobus mendorong orang-orang percaya untuk berdoa pada saat-saat sulit,
dan menyanyikan pujian pada saat-saat penuh sukacita, demikian pula kita dipanggil untuk memupuk kehidupan doa yang bersemangat, dan hati yang beribadah dengan kidung pujian. Di dunia yang penuh ketidakpastian, kecemasan, dan keputusasaan, doa menawarkan kita jalan untuk terhubung dengan Tuhan, yang setia dan dapat dipercaya, yang mau mendengar tangisan kita, dan mampu menanggapinya dengan rahmat dan belas kasihannya yang besar. Selain itu, pesan Tuhan mengajak kita untuk menumbuhkan budaya keaslian dan transparansi, sebagai bagian dari tubuh Kristus. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk bersikap tulus dan jujur dalam hubungan kita, menghindari kemunafikan dan kepura-puraan. Hal ini membutuhkan kerendahan hati, dan kesadaran bahwa kita rentan terhadap dosa, yang akan membawa kita untuk mengakui kelemahan dan kegagalan kita di hadapan Tuhan, dan dalam saling mengasihi satu sama lain. Dengan hidup secara otentik, kita menciptakan ruang bagi kasih karunia Tuhan untuk bekerja di dalam dan melalui kita, mengubah hidup kita dan komunitas kita, demi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menerapkan firman Tuhan secara praktis berarti menjalani kehidupan yang berintegritas dan autentik, baik dalam perkataan maupun tindakan kita. Itu berarti, kita harus bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam berurusan dengan orang lain, meskipun itu mungkin sulit atau tidak nyaman. Dalam budaya yang seringkali lebih menghargai kesuksesan dan pencapaian daripada kejujuran dan integritas, marilah kita bersikap kontra budaya dalam komitmen kita terhadap kejujuran dan keandalan. Lebih jauh lagi, penerapan kontekstual mengharuskan kita untuk memprioritaskan doa dan ibadah sebagai disiplin spiritual yang penting dalam hidup kita. Itu berarti menyediakan waktu untuk berdoa dan merenung, mencari bimbingan dan hikmat Tuhan dalam segala keadaan. Baik di saat suka maupun duka, semoga kita berpaling kepada Tuhan dalam doa, mengetahui bahwa Dia mendengarkan kita, dan sangat memperhatikan kita. Demikian pula, semoga kita memupuk hati yang beribadah, mengungkapkan rasa syukur dan pujian kita kepada Tuhan dalam segala keadaan, karena Dialah yang layak kita sembah dan puji. Selain itu, penerapan kontekstual mengundang kita untuk menumbuhkan komunitas yang autentik dan transparan di dalam gereja dan lingkungan Kristen kita. Mari kita ciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri, di mana pergumulan dan keraguan ditanggapi dengan kasih sayang dan dukungan, dan di mana hubungan yang tulus dibina. Dengan menghayati iman kita dengan integritas dan keaslian, kita menjadi mercusuar terang dan pengharapan di dunia yang sangat membutuhkan kebenaran dan cinta kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hikmat dan kebenaran firman-Mu yang membimbing dan menopang kami dalam segala keadaan. Tolong kami untuk mewujudkan integritas, kejujuran, dan keaslian dalam hidup kami yang mencerminkan karakter-Mu kepada dunia di sekitar kami. Semoga kami mengutamakan doa dan ibadah, memohon kehadiran dan bimbingan-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Dan semoga kami memupuk komunitas yang autentik dan transparan, di mana kasih dan rahmat-Mu melimpah. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.